Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, azzalutal mu'minin rahimakumullah. Mari kita tersenyum bersyukur pada Allah masih bisa kita hadir, juga kegembiraan kita, juga rasa prihatin kita kepada yang tidak hadir karena sakit dan sebagainya. Kegembiraan kita karena hadirnya kembali saudara kita, Bapak siapa namanya tadi, Pak? Oh, Pak Asep Sunat ya. Udah nggak kenal soalnya di absen udah nggak ada. Selawat dan salam selalu terlimpah ruah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya, pada kita semua yang istiqomah insyaallah sampai di akhir hayat kita, sampai kaum muslim ini habis, sampai akhir zaman nanti. Tanpa berpanjang kalam, kita masuk kepada urusan golongan yang dikabulkan doa ya, asalkan dia tidak masuk dalam memakan barang haram gitu kan ya. Jadi sekarang adalah barang-barang haram yang kemarin 2 kali pertemuan adalah menerangkan tentang barang haram, 3 kali pertemuan barang haram dari zatnya. Sekarang makan haram dari pencariannya, dari sumbernya. Sebetulnya ciri khas dari pekerjaan haram ada 2, yaitu pekerjaan yang dilakukan itu hasilnya haram jika dia pertama melanggar perintah Allah. Jadi pekerjaannya sendiri pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, dia merugikan orang. Diri sendiri udah jelas rugi kan? Di hadapan Allah diri sendiri jelas rugi, tapi dia ada potensi bahkan bisa merugikan orang. Salah satu aja terpenuhi, maka sudah haram itu hasilnya. Jadi misalnya dia nggak merugikan orang, tapi dia mengerjakan sesuatu dan membawa hasil melanggar perintah Allah, udah haram. Atau dia nggak melanggar perintah Allah, tapi merugikan orang dia udah melanggar perintah Allah sebenarnya. Nah, sama-sama haramnya, gitu ya. Nah, yang melanggar perintah Allah ini, Anda bisa melihat sebuah ayat yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Tapi ada lanjutannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah setan. Nah, jangan ikuti langkah setan itu maksudnya pekerjaan kamu tadi makan barang yang halal thayyibah itu jangan dari sumber yang dikerjakan setan. Mencuri, apa gitu loh maksudnya. Itu maksud dari Al-Baqarah 168 itu. Jadi wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang baik lagi, yang halal lagi baik. Nabi kelak akan menambahkan halalan thayyiban wa barokan, halal baik berkah. Untuk menguji kehalalannya itu dengan berkah juga gitu. Itu ayat yang menunjukkan bahwa jika kita mencari nafkah atau membawa hasil dari pekerjaan kita itu, apapun pekerjaannya, itu jangan sampai halalan thayyibannya tidak dapat karena kita mengerjakan pekerjaan setan untuk mencarinya. Al-Baqarah 168. Dilihat di rumah aja ntar. Itu pertama ya, jadi cirinya adalah kita dalam mencari nafkah itu melanggar perintah Allah. Yang kedua, merugikan orang. Merugikan orang itu ayatnya ada di An-Nisa 29. Kalau kita lihat An-Nisa ayat 29 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman sekarang ini, ya. Jangan makan harta jangan makan apa? Ya, harta sesamamu ya, bainakum dengan cara batil. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali atas dasar suka sama suka lah. Jadi kalau kita berhubungan sama orang itu ya, apalagi kita ini dalam rangka cari nafkah gitu, ngajak join apa segala macam dagang, jangan sampai rugi, harus win-win, nggak boleh win lose. Non zero sum game apa, nggak boleh, win-win. Anda suka, kami senang. Ini susah kita jaga ini. Udah kita jaga yang ini, ternyata jual beli ganja. Udah kita jaga nih, jangan sampai rugi sama udah suka sama suka, yang didagangin ganja. Haram. Atau yang didagangin bagus, tapi curang. Gitu, curang. Jadi kita berusaha cari untung dan dia secara samar atau secara jelas rugi. Jadi kita batil itu. Jadi kita disuruh sama Allah dalam An-Nisa ini supaya kalau urusan harta itu jangan coba-coba kita ngambil yang bukan hak kita itu sampai orang lain rugi. Ada di film cowboy, di film kartun Amerika, orang perampok, bos perampok nih, gangster nih, bagiin hasil rampokan bank, ya kan? Karena dia ditakuti, jadi dia yang bagi, karena dia bos juga gitu. Oke, ada 5 anak buahnya, dia baginya sebetulnya anak buahnya tahu bahwa dia curang, tapi dia pikir itu adil gitu loh. Oke, ini duit banyak nih, one for me, one for you, orang pertama, one for me, one for you, orang dua. One for me, one for you. Jadi dia dapat 5, orang baru bersatu semua. Tapi judulnya one for me, one for you. Paham? Paham? For me ini berapa kali? Nah, iya. Kan harusnya one for me, terus dia kumpulin 5, one for you. Ini enggak, one for me, one for you. One for me, one for you. Dia udah kumpul 5, yang kono masih satu semua. Paham? Nah, itu batil. Ini mesti dipahami dulu. Hah? Bukan analog, contoh. Ya. Ya, 2 ayat itu tolong diresapi dulu. Pertama, Allah suruh kita makan yang halal lagi baik, tapi dengan cara mencarinya jangan ikuti setan. Yang kedua, Allah suruh kalau kamu antar manusia, bainakum, jangan makan harta haknya dia, jangan merugikan. Kalau perlu kayak Rasulullah, rugi yang jual justru kita yang berusaha menguntungkan orang lain. Oh, nggak ada di sini, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Rasul kita begitu. Bukan jujurnya yang dilihat ya. Kalau Rasul udah pasti jujur. Tapi Rasulullah bilang begini, ini kan kain pak, ditumpuk ke sama, warnanya sama persis gitu. Rasul bilang, ini kan harganya 24 dirham. Yang ini 20 aja. Loh kenapa? Kan sama kainnya. Sama, tapi agak robek nih baliknya tuh. Oh agak robek gitu. Terus kalau saya beli 20, kamu ntar kesannya gimana? Gini, saya tuh kan dari Khadijah, ini harganya 24 juga. Nah sekarang kalau Bapak mau kasih untung saya, terserah Bapak mau bayar 25 apa 26 gitu. Saya jualnya mah sama harganya sama dari Khadijah. Nggak ada di sini Pak, nggak ada. Ya nggak ada kan? Merugikan diri sendiri kan, dia hanya mau berdagang aja, nggak mau cari kaya, gitu, ya. Dalam Islam sulit ya, makanya ntar periksa Pak di rumah. Ini barang-barang saya nih Camry, wah ini halal apa haram nih nyarinya? Waktu itu kan udah dibayar, kecuali kalau belum lunas ya. Kagak, ya kan yang punya Camry cuma dia.
Ya. Nah, Rasulullah kemudian memberikan kita peringatan ya, yang bunyinya begini. Beratnya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Kelak akan ada satu masa, satu zaman. La yuballil mar'u bima akhazal mala am min halalin am min haram. Akan ada satu masa di mana seseorang tidak lagi mempedulikan hartanya dari haram atau halal. Yang penting kumpul. Saldo cek tiap hari. Nggak peduli dia. Ini halal apa haram nih? Nggak peduli lagi. Nah ini yang disebut dengan haram karena pencarian. Begini dek, hadisnya dek. Aduh. Hadis nomor 1 tuh dibaca dulu. Kurang kali dek, ini dek. Kalau kita bicara berlaku dengan suka sama suka, Iya. tentunya harus ada transparansi dong ya. Iya dong, keterbuka. Itu nanti yang kita bahas. Yang ngibulin orang Iya. suka gitu. Nah itu dia yang mahal tuh kejujuran Pak. Iya. Yang mahal tuh kejujuran. Saya tuh pernah jual mobil. Nah, yang sama Iskandar jual mobil siapa? Oh, mobil almarhum Mama ya. Jual mobil saya yang kuning tuh, yang Honda City yang coklat itu. Itu habis minyak remnya bocor, saya betulin di bengkel, lalu pintu habis saya cat gitu. Saya bilang sama orangnya, ini minyak rem baru bocor kemarin, tapi udah oke, dan pintu habis saya cat. Justru ini yang saya cari katanya. Bapak terus terang gini kita gitu, dibayar langsung. Dan harganya itu udah 5 tahun mobil, harga asal. Waktu itu harga asal. Ya, jadi kita yang penting berani Pak, berani bilang bahwa barang kita cacat gitu, aman. Ya, oke. Lihat hadis nomor 1 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Ini saya i'raf ya, jadi zaman aja kan mesti bacanya, tapi zamanun. Kalau Bapak baca kitab kuning pasti zamanun bacanya, ya. Sungguh akan datang satu zaman atas manusia, la yuballil mar'u bima akhazal mana. Wah, maaf ini saya salah tulis nih. Mestinya dia ditulis dulu alif hamzah mim lalu min. Ya. Jadi gini bunyinya. La yuballil mar'u bima akhazal mala am min halalin am min haramin. Mestinya begitu. Ya, am itu artinya apa ya? Apakah gitu ya? Ataukah atau apakah gitu ya? Am min halalin, am min haramin. Dia nggak pakai au, dia pakai am min halalin, am min haramin. Ya, artinya apa? Di mana seorang saat itu tidak peduli lagi tentang harta yang didapatnya, apakah dari kegiatan halal ataukah haram. Udah nyampe belum sekarang pakai gini Pak? Ada di zaman sekarang, banyak sekali. Banyak ya? Oke. Sekarang kira-kira apa aja pekerjaan yang kita lakukan yang sifatnya hasilnya haram? Ya, dikelompokkan aja menjadi 5 kelompok besar. Yaitu 1, peminta-minta. 1, peminta-minta. Ini yang udah bisa di dulu. Nah, ini belum nih. Ini kemari. Ini kemari. Oh, ini yang bisa. Yang ini ya. 1, peminta-minta, Pak. Dia pengemis. Ya. Dia bukan hanya pengemis kan, peminta-minta. 1, peminta-minta. Mana spidolnya deh? Minta-minta tapi ditambahin dengan pengecualian. Artinya nanti ada juga minta-minta yang boleh. Ya.
Bang Aman minta bikinin jahe sama Dede, masa nggak boleh? Mau dia nonton jahenya haram dong. Boleh gitu ya. 2, jual beli batil. Jual beli yang batil. Jual beli yang sifatnya batil. Ya, yang tadi itu di ayatnya itu. Ya, nanti dibagi nih, jual beli barang haram. Ya, jadi yang dijual dan dibelikan tuh barangnya barang haram. Ya, lalu jual beli horor. Jual beli yang berpotensi ada tipu menipu di situ, nggak transparan kata Pak Tom tadi. Lalu 3, profesi haram. Jadi profesinya udah haram, udah melanggar perintah Allah. Keempat, spekulan atau petaruh. Spekulan atau petaruh ya. Hah? Ya, maisir, judi ya. Lalu terakhir supporter. Supporter tuh yang supporter nih yang bantu sono, yang bantu 114. Padahal nggak melakukan, tapi bantu. Ya, dengan dasar asyirku fi syarri syarru. Berserikat dalam kejahatan, ya sama jahatnya gitu. Sama dosanya, sama pahalanya. Nah itu aja kira-kira yang nanti kita akan bahas, yaitu pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha untuk mencari nafkah yang ternyata hasilnya haram. Kan begitu ya. Oke, udah siap untuk mulai bahas? Nggak banyak ini. Wah, nggak sampai 2 jam. Oke, kita mulai ya dengan nomor pertama, peminta-minta. Meminta-minta atau orang yang peminta-minta dalam Al-Quran itu disebut dengan 3 istilah. Pertama, sa'ilin, as-sa'il, orang yang minta-minta. Yang kedua, al-qani, yang ketiga, al-muqtar. Jadi sa'ilin, qani, muqtar. Di Quran ini 3 ini Allah gambarkan sebagai orang yang minta-minta padamu gitu loh. Nah, tapi 3 ini mengandung sifat yang tidak tercela sebetulnya, yaitu sifat yang sebetulnya mereka nggak mau minta kalau nggak kepaksa. Mereka nggak mau minta karena mereka menjaga diri, menjaga kehormatannya gitu loh. Nah 3 ini, di luar ini baru Rasulullah melarang minta-minta karena apa? Karena sebab-sebab ya. Kita lihat dulu yang sa'ilin di Al-Baqarah 177. Oke. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra, dan kebajikan itu sesungguhnya adalah, ya kan? Walakinnal birra, terus man amana billahi, siapa-siapa yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikatu, dan malaikat, wal kitab, dan kitab-kitab, wan nabiyina, dan para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan orang yang baik itu adalah orang yang memberikan harta yang dicintainya, ala hubbihi, zawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibn sabil, orang dalam perjalanan, wasailin, dan kepada peminta-peminta. Paham? Sailin disebut. Padahal potensinya juga ada di pada kerabat, orang miskin itu minta pada kita. Tapi khusus disebut satu golongan nih, minta-minta. Entah dia itu siapa. Apakah dia yatim? Apa dia tetangga kita? Apa dia teman karib? Apakah dia miskin? Pokoknya judulnya sa'ilin, minta-minta. Nah, kepada golongan ini Allah melarang kita untuk menghardiknya, menolaknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, surat Ad-Duha. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang yang minta-minta, jangan sekali-kali kau hardik, jangan kau bentak.
Artinya bisa saja kau tolak, bisa saja kau katakan perkataan lembut. Nggak ada saya, maaf ya. Jangan minta mulu loh, jangan. Itu aja sebenarnya halus kan, minta mulu gitu ya. Apalagi diusir. Nah ini kan kita sering nih, lepas dari yang datang ke rumah kita tuh sailin apa bukan, tapi kan assalamualaikum, orangnya nggak ada, padahal lagi cuci mobil kita. Dia tanya, bapak orang atau monyet? Gara-gara kita bilang orangnya nggak ada. Jangan ditolak, jangan dibentak. Ya, wa amasaila fala tanhar. Kepada sailin Allah ada pesan, wa amasaila fala tanhar. Nabi bercerita dalam hadis, jangan kau tolak orang yang datang ke rumahmu itu, karena siapa tahu dia malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji kebakhilanmu, menguji kedermawanmu. Malaikat datang, jadi orang jelek gitu, terus Pak belum makan Pak, makanya kerja, ngepet aja lo, ya gitu. Wah udah, kena kita laknat Allah, karena ada larangan jangan minta-minta. Nah saya nerangin ini supaya kita nanti mengkotakkan kenapa dia jadi haram. Padahal dalam Al-Quran itu dibela oleh Allah. Gitu ya. Minta-minta yang gimana yang diharamkan nantinya gitu. Nah, dengan dasar tadi wa amasaila fala tanhar, surat Ad-Duha ayat sekian, bahwa terhadap peminta-minta itu enggak boleh ditolak, maka Rasulullah kemudian berkata dalam hadis 2, lihat, hadis nomor 2. Dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berlindung dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta-minta dengan nama Allah, maka berikanlah kepadanya apa yang dimintanya. Maksudnya gini, nih Anda diminta, Pak, demi Allah Pak, saya 3 hari belum makan Pak, demi Allah, hormati Allahnya, muliakan Allahnya, kasih. Jadi hadis ini mengandung makna seperti itu. Atau juga maknanya bisa begini, kalau dia minta-mintanya kelihatan orang kita pura-pura dan tidak menyebut nama Allah, boleh ditolak. Tapi jangan dihardik. Jangan dibilang, lo sandiwara lo, gue tahu lo gitu ya. Jangan. Tapi kalau udah ada nama Allah, waduh, mohon maaf nih, jangan sampai kita itu nyuekin Allah gitu. Pak, Masya Allah Pak, anak saya kemarin baru aja Pak, ini cuma saya nggak bisa bayar. Nah, ada Allahnya gitu, hormati Allahnya. Karena duit lu dari Allah, tahu nggak? Dompet tuh isinya dari Allah. Nah sekarang Allah minta lagi lewat dia, gitu loh maksudnya. Jangan dibocorin nih. Hah? Jangan dibocorin. Apa ini maksudnya? Itu kalau minta-minta pakai demi Allah semua lagi. Nah, ini nggak apa-apa. Inilah jamaah belit atau buntut gasir. Kacau lah, gue ngajarin dermawan jangan dibocorin. Oke ya, jelas ya. Jadi ini masih halal jadinya dia nih. Karena kata Nabi, siapa yang meminta padamu dengan nama Allah. Dan kenyataannya pada zaman sekarang jarang orang meminta dengan nama Allah. Kalau nggak sholat sih dia kadang-kadang. Orang-orang yang keliling-keliling itu loh, mana dia sholat. Sehingga lupa sendiri nyebut nama Allah. Saya biar dia dangdutan, tapi kalau dia nyebut nama Allah gitu, Pak Haji, demi Allah Pak Haji, saya kasih. Ya kan? Paling yang apa? Yang bawa ondel-ondel tuh, Masya Allah. Sekarang pernah ngomel tuh. Wah, lu Betawi mana lo? Habis kabur tuh orang yang bawa ondel-ondel. Maaf, iya. Itu meminta dengan apa sih tulisan? Dengan pengecualian nanti. Pengecualian. Iya, ada yang boleh. Oh, okay. Ada yang boleh. Karena Rasulullah juga membuka pintu untuk meminta-minta, tapi dengan sebab tertentu gitu loh. Enggak semua peminta-minta tuh haram. Yang jelas gini lah, yang haram itu adalah dia jadikan profesi. Bapak mesti memahami dan meresapi gini loh. Saya menganalkan beginilah. Saya biasa minta sama Pak Sugeng.
Satu hari nih, saya kan mikir gimana ya, hari ini nggak ada duit nih buat beli makanan. Saya ke Pak Sugeng satu hari, ada 10.000 nggak? Buat apa? Ke warteg gue. Dikasih. Dilala besoknya tuh saya mikir lagi, kalau ke Pak Sugeng lagi boleh nggak nih ya? Kira-kira dikasih nggak itu? Dikasih lagi hari kedua. Akhirnya saya bilang, ngapain gue kerja? Pak Sugeng begitu pemurahnya sama saya. Bahkan dia bilang, udah nggak usah mikir, udah nggak usah pinjam segala. Jadikan profesi, jadikan kebiasaan. Itu yang haram. Itu yang haram. Walaupun nanti pakai nama Allah. Demi Allah gue lapar. Kata Pak Sugeng, kemarin juga begitu ngomongnya. Pelit. Kalau demi Allah mulu. Di situ nanti Allah juga marah karena dijual namanya gitu loh. Nanti di kemudian hari nanti. Ya jelas. Kita sulit nanti. Tapi Bapak setelah ini jangan kemudian bersikap pelit kepada peminta-minta. Jangan. Ya. Buang sial aja. Kayak saya di sini kan biasanya keterangannya saya terangkan depan menteri, depan apa. Kalau sini kan saya buang apes saja, ya. Pada bengong lihat pengajian. Oke, yang kedua. Sekarang Al-Qani dan Al-Mu'tar. Lihat surat Al-Hajj surat 22 ayat 36. 36. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 36. Ya. Ini Allah ceritakan mengenai kurban kan? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ya, sya'airillahi lakum dan seterusnya itu. Unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, ya artinya udah diolah, maka makanlah sebagiannya, ya maka makanlah fakulu minha. Lalu wa'atimul qani'a. Nah ini al-qani nih, qani'a wal mu'tar. Al-qani artinya orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya gitu. Qanaah. Tapi ada pikiran minta, Pak. Nanti Rasulullah nerangin bahwa Al-Qani itu ada pikiran minta, tapi malu. Dia ngarepin, Iksan nawarin. Lo mau daging nggak? Ngarepin gitu. Nah ini juga disebut meminta-minta. Paham ya? Ngarepin gitu. Kok gak dipanggil-panggil sih gitu. Tapi untuk minta tuh nggak tega sama diri sendiri. Nah itu Al-Qani. Wal mu'tar atau orang yang jelas-jelasan minta, tapi juga mintanya nggak dokoh gitu loh. Kambing masih ada nggak dagingnya? Gitu kayak malu-malu. Masih ada nggak? Kapok lah kayak biar sadar. Masih ada nggak? Itu al-muqtar. Ini Allah gambarkan. Kalau dua orang ini kasih kurbanmu kasih. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan ngemis. Jaga kehormatan, malu, bukan gengsi loh. Dan satu lagi udah terpaksa banget pengen daging. 3 tahun nggak makan daging. Ada kambingnya nggak? Kita lain, ada orang mukhtar datang, kupon habis, basic loh, panitia belum kebagian, nah kita usir, melanggar al-hajj, haram. Jelas Pak, di sini nggak kurang jeli kita. Kalau Allah itu juga mengatur pembagian kurban kepada 2 asnaf ini, al-qani wal mukhtar. Orang seliweran ya deket panitia gitu, nggak minta, tapi gaji tuh enak gitu misalnya gitu. Kasih Pak, sama kulit-kulitnya. Ini lo bikin beduk di rumah gitu. Paham ya? Lihat sifatnya hadis nomor 7. Ini Rasulullah lagi menggambarkan sifatnya qani wal mukhtar sebetulnya. Kalau di Bapak baca syarahnya ya, di syarah Bukhari Muslim ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukanlah disebut miskin itu adalah orang yang berkeliling meminta-minta pada manusia dan bisa diatasi dengan 1 atau 2 suap makanan atau 1-2 butir kurma.
Tapi yang disebut miskin adalah satu, orang yang tidak mendapatkan seorang yang bisa memenuhi kecukupannya. Itu maksudnya alkoni. Orang yang nggak dapetin orang karena dia nggak ngomong sih. Jadi dia ngarepin untuk diberi, tapi dia nggak dapet orang itu. Ya jadi dia diem aja. Itu alkoni. Digambarkan begitu. Kedua, orang yang kondisinya tidak diketahui oleh orang lain, ya, bahwa dia miskin, ya, dengan berharap siapa tahu ada yang memberinya sedekah. Nah, ini alkoni yang kedua nih. Banyak orang kayak gini, Pak. Bapak kan nunggu diminta pun jawabnya nggak ada. Gimana kita ini jadi orang Islam? Nah, yang ketiga, orang yang tidak meminta-minta pada manusia. Jadi lingkaran ini tolong diperhatikan dulu. Artinya gini loh maksudnya nih. Kita menghindari peminta-minta, tapi kita harus mencari orang yang sebenarnya pengen minta. Itu pelajaran dari bab ini. Kita kan nggak pernah mencari. Atau minimal tanya deh, misalnya saya tanya Pak Sugeng, ada duit nggak lo? Itu udah cukup, artinya udah cukup gembira nggak Pak? Kira-kira saya tanya, ada duit nggak lo? Pak Sugeng karena malu, dia jawab, ada dikit katanya. Nggak mau duitnya ini ambil sini, ambil. Gitu loh hubungan orang Islam mestinya. Ini enggak, ini kita jaga jarak sama orang yang udah ini nelpon paling minta, kita angkat teleponnya. Mampus lo. Kira-kira begitu. Al-Qani wal Muqtar, ya. Sifatnya juga digambarkan. Sifatnya Al-Qani wal Muqtar digambarkan di Al-Baqarah 273, buka. Oke. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang yang fakir, yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Fakir itu artinya butuh, Pak, ya. Sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi ini. Jadi orang yang sibuk dengan urusan agama atau akhirat, perang di jalan Allah segala macam itu termasuk adalah sasaran infak kita, ya. Terus orang seperti ini sifatnya adalah orang lain nggak tahu bahwa dia miskin, bahkan menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Ta'affuf la ilhafa, menjaga diri dan mereka tidak minta paksa secara orang lain. Muhammad tahu cirinya, mereka kalau minta nggak maksa. Nah, minta maksa termasuk haram. Jadi minta tuh, Pak, oh maaf saya nggak ada, selesai. Ya, Pak, ditolak, Pak, tolong Pak, lu kejar-kejar gitu. Ini sering terjadi kalau Bapak masuk Cibodas atau apa gitu, maksa minta, maksa. Gitu. Nah, Al-Qani wal Muqtar dan Sa'ilin sifatnya digambarkan orang nggak tahu kalau dia itu sebetulnya pengen minta, tapi memelihara diri. Dan kalaupun mereka minta nggak maksa. Ini yang nggak apa-apa, bukan yang haram, bukan. Udah ya. Jadi cukup jelas ya, itu dulu. Sekarang untuk supaya kita lebih tegas lagi bahwa lebih baik kita kalau nggak punya itu tahan diri aja. Jangan kasih tahu orang lain dan juga jangan minta-minta. Baca hadis nomor 10. Inilah patokan kita, ya. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar. Beliau menyebut tentang sedekah wa ta'affuf anal mas'alah dan menahan diri dari meminta-minta. Sabda beliau, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi, ya, wasuflas sa'ilah. Sedangkan tangan di bawah adalah tangan peminta-minta. Jadi kita ini harus berusaha untuk jadi
Memberi. Bukan hanya soal duit, ilmu, makanan, pakaian, apa semuanya. Kalau bisa kita memberi. Jangan meminta. Nah, itu bab 1. Judulnya adalah jenis-jenis peminta-minta. Ya kan, Sa'idin, Qani, wal Muqtar. Ada pertanyaan nggak? Ada komentar dulu? Sebelum masuk bab 2, hukum dari meminta-minta. Apakah ada pertanyaan? Ini apa gue yang kurang jelas? Apa lo pada nyuekin? Nggak ada, bilang gitu, kenapa sih? Apa? Ah? Gimana, Pak? Ya, kan banyak itu. Memang ceramah gitu di masjid, tapi sebagai profesi dia. Maksudnya honornya? Profesinya sebagai ceramah. Iya, terus gimana? Yang Bapak tanyakan apanya? Ya, Kan dia dari ceramah dapat honor kan? iya. Iya, itu yang makanya saya tanyakan honornya. Iya. Bapak tahu nggak sikap saya mengenai honor penceramah? Udah berkali-kali di sini. Riba. Dah. Jangan pernah mau terima kalau Bapak ntar dakwah. Titik. Lalu salah satu masjid di Ben Hill bertanya pada saya, gimana dong? Kok kita jadi kasih riba sama orang penceramah? Ganti namanya. Bukan honor penceramah, transport. Udah. Nggak usah banyak-banyak. Barang siapa yang menjadi syafaat kebaikan, lalu dia menerima honor dari kebaikan itu, sama dengan dia memasuki 1 dari 70 pintu riba. Kok jelas hadisnya itu? Udah saya bawakan di sini kan? Bukan ada di bab ini. Adanya di bab riba. Ya, Pak ya. Kalau ini profesi yang kerjaannya diharamkan oleh Allah, pencuri, berzina. Bukan, kalau pendakwahan beda. Ya. Bangkir termasuk beliau ini kan? Bank industri. Oh enggak ya. Ya habis login sendiri ya. Nyerang-nyerang diri sendiri sih ya kan. Jadi kita garap. Udah ya. Hukum meminta-minta. Sekarang bab kedua, hukum meminta-minta. Hukum meminta-minta, 1, haram. 2, sama dengan mendaftarkan neraka. 3, nggak barokah. Nah itu hukumnya. 1, haram. 2, sama dengan Anda mendaftarkan neraka. Daftar jadi member di klub neraka. 3, tidak barokah. Nah, pertimbang. Nomor 2 apa tadi? Sama dengan mendaftarkan neraka. Sama dengan Mendaftarkan diri ke neraka. 3, tidak berkah. Nah, tidak barokah. Nggak barokah. Nggak barokah. Ayo kita lihat nomor 1 dulu. Haramnya di mana? Hadis nomor 4. Ya. Dari Mughirah bin Syu'bah. Ayo buka semua hadis nomor 4. Ya, dari Nabi SAW beliau bersabda. Lihat sabdanya baik-baik. Innallaha harrama alaikum. Harrama artinya mengharamkan. Alaikum atas kamu. Oke, atas kalian ya. Allah mengharamkan atas kalian ya. 1, ukukul ummahati, durhaka kepada kedua orang tua ya, atau pada ibumu. 2, waman'a wahad, tidak suka memberi namun suka meminta-minta. Nih, jadi minta-minta jadi hobi, jadi kebiasaan. Ah, dia orang baik kok, gue tiap hari datang juga berkasih, pasti minta terus minta ke orang lain lagi, ke orang lain. Akhirnya dia punya daftar orang yang bisa memberi dia tiap harinya. Jadilah dia pekerjaannya, profesinya peminta-minta. Jangan bicara yang lampu merah dulu. Kita ini kadang-kadang memanfaatkan kebaikan orang. Itu kehormatan kita jatuh. Izah dan muru'ah sebagai orang Islam jatuh. Ya.
Jadi Allah haramkan. Kita nggak pernah memberi, malah kita minta-minta. Sukanya minta-minta. Nah, nomor 2, hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya. Nih artinya maksudnya jadi dia udah bukan untuk kebutuhan makan, ya numpukin gitu ya. Lalu dikatakan fa innama yas'alu jamron. Sungguh dia hanya meminta bara api neraka. Sama halnya dia diterimanya sedikit atau banyak. Sebetulnya nggak lapar, cuman karena hobi dan dikasih kan harapannya. Coba Bapak hitung di Tegal, kan akhirnya kan terungkap kan oleh Kompas bahwa peminta-peminta yang di Jakarta ini di Tegal tuh punya rumah pakai tiang Itali, Pak. Kamarnya 13, kalah kamar Rosan. Kamar lo paling ya kan 4x8 udah gede tuh. Ya. Kamar Pak Tom di Cinere kan 12 kali di 10. Ada kamar mandi sendiri kan biasa deh, diunup terus ya kan. Profesinya haram saya. Ya. Profesinya bangkir. Nah, udah. Ya. Nah, ini ada orang minta-minta khusus ke Jakarta, ya, kakinya dilipat. Diiniin jeans. Ya. Kan profesi dong udah. Profesi, maka masuk dia di sini. Barang siapa yang minta-minta karena memperbanyak harta, sama dengan dia meminta jamron atau bara api neraka. Daftar jadi anggota neraka. Silahkan. Dari kabut Pak, daftar. Oh udah. Formulir udah dihapus belum? Tip X. Nomor 3, hadis nomor 6. Dari Muawiyah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tulhifu fil mas'alati, janganlah kalian maksa untuk minta-minta, ya, mendesak atau menekan. Demi Allah, tidak seorang pun jua yang meminta padaku pasti kupenuhi permintaannya. Tapi seorang yang kuberi dengan hati enggan, maka dia tidak akan diberkahi dalam pemberian itu. Jadi ada orang minta sama kita maksa, ya kita ngasihnya juga setengah hati gitu kan. Ya udah, biar cepat pergi. Itu nggak berkah itu. Hasil itu nggak berkah, haram pula. Orang jangan maksa. Itulah hukumnya tuh. Saya yakin di sini nggak ada masalah, nggak ada orang yang minta-minta, nggak ada. Ya kan? Tapi kita hindari. Ya, jangan sampai kita jadi minta-minta. Oke, itu bab kedua. Bab ketiga sekarang. Nah, pengecualian ya. Bab ketiga itu minta-minta yang dibolehkan. Minta-minta yang dibolehkan dalam syariat. Jadi, minta-minta yang dibolehkan dalam syariat itu ada karena 4 sababiah. Karena 4 sebab. Pertama adalah orang yang minta itu adalah rakyat yang sengsara, minta langsung kepada penguasa. Jadi satu negeri nih, ada rakyat kelaparan, nggak keruan, tapi rajanya kok kelihatannya enak-enak aja gitu. Raja lewat, maka dia minta, tolong raja, kami ini sejahterakan dong, kami kan rakyatmu. Boleh itu. Kalau bahasa sekarang kali demo ke Jokowi lah gitu. Lu bagaimana sih dana haji lu membat gitu. Lu gak bisa. Tapi kita minta gitu untuk kebutuhan kita langsung dari rakyat yang sengsara kepada seorang raja. Boleh. Yang kedua, kita sangat fakir. Kita tuh sangat fakir. Bener-bener udah gak ada jalan dah untuk memenuhi kebutuhan perut. Gak ada jalan lagi, Pak, selain harus minta. Jadi udah bener-bener gak ada jalan. Yang ketiga, sangat fakir. Yang ketiga, kita punya utang banyak, tapi utangnya adalah utangin orang lain. Saya kasih contoh.
Bang Aman berantem sama orang gara-gara uang, dia ditagih. Kita jadi penengah, ingin nyelesain masalah Bang Aman, kita utang orang, ambil utang orang untuk membayar masalah ini. Utang itu yang boleh orang minta-minta. Nah, bukan utang di warung Pak Ujang. San, utang gue di warung Pak Ujang ada 30 juta, satu bayarin. Nah, nggak bisa. Anda udah rokok lagi. beli rokok 40 tahun nggak boleh. Tapi utang untuk orang lain, untuk mendamaikan orang lain, itu maksudnya yang banyak utang. Nomor 2. Nomor 3, dia terkena bencana. Nomor 3 ya? 4. Oh, berarti ada 5. Maaf ya. Dia terkena bencana yang mengakibatkan hartanya habis. Macam tsunami Aceh itu loh. Itu kan ada yang 0, ada yang minus. Keluarga hilang, harta hilang, rumah hilang semua, alamat kagak ada, semua dokumen-dokumen ijazah sama dia habis semua. Maka dia boleh meminta-minta sampai dia cukup hidupnya dan gak usah meminta-minta lagi. Yang terakhir adalah orang miskin dengan saksi. Jadi beberapa orang yang adil bersaksi bahwa dia memang miskin. Jangan direkayasa tapi, Pak tolong Pak jadi saksi saya. Ntar kalau saya minta sama orang, Bapak jadi saksi saya, teken aja bahwa saya miskin, oke gitu. Itulah lahir surat keterangan miskin. Rusak dah Indonesia. Ya. Ini perlu KRT-KRW. Nah itu boleh orang minta-minta, nggak apa-apa. Tapi ya kita akhirnya minta-minta itu maksudnya 5 ini, jangan dengan niat minta-minta itu. Memang dengan keadaan memaksa atau force major boleh gitu loh. Maksudnya dari 5 alasan ini tuh gitu. Jangan minta-minta tuh niat. Gue lihat nih dia udah kaya nih, dia bisnisnya gitu. Boleh dah sekali gue ngicipin. Lalu kan orang sering bilang gini, kalau gol lagi bisnisnya gol, lalu orang di sekitarnya minta traktir. Itu minta-minta itu Pak. Traktir dong. Kayak orang lapar aja loh. Di rumah udah makan. Tuh, hati-hati Pak bicara. Ustaz pernah minta honor nggak di sini? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Emang yang ngasih juga kagak ada. Belit-belit semua. Gitu ya. Coba kita buka dulu sekarang yang pertama tadi, rakyat yang minta. Hadis nomor 15. Hadis nomor 15. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, meminta-minta adalah cakaran seorang terhadap wajahnya sendiri. Maksudnya orang kalau minta-minta pasti dia menghina diri sendiri, merendahkan martabatnya sendiri di hadapan orang lain, bukan di hadapan Allah. Sehingga ditulis sama dengan cakaran orang terhadap dirinya sendiri. Terkecuali ila an yas'ala ar-rajulu sultanan au fi amrin la yuddamin. Kecuali meminta kepada penguasa atau karena sesuatu yang sangat perlu. Sangat perlu. Pak Asep, Assalamualaikum. Jam 3 malam. Pak Asep, Assalamualaikum. Kenapa Pak Haji? Bini saya mau melahirkan, pinjam mobil. Minta kan itu. Ya kasih. Demi Allah Pak Asep. Bapak bininya muda ya. Jangan ditanya lagi. Ntar semaput bini saya ya kan gitu. Kasih. Itu amat perlu. Atau ada penguasa lewat, kita miskin, kelaparan, satu kampung ini. Ada Pak Lurah lewat, panggil lurahnya, Lur, sini Lur. Lurah, Lur sini Lur. Lapar nih Pak deh. Minta. RW lewat, minta. Ya, dia bukan penguasa. Banpol dia, sian jangan ah. Lewat aja Dia cuma dapat komisi dari organ tunggal. Itu kesian ngomong di itu aja udah di grup apa tuh dia udah minta lagi 5 juta buat ini katanya. Buat tegel. Kasian. Ya, gitu. Pertama itu. Jadi Anda boleh demo kepada penguasa ketika lapar. Minta itu namanya. Atau sangat perlu loh. Emergency, force major, udah bener-bener lampu merah. Nah,
Kalau masih bisa ditangani sendiri ya nggak usah minta sama orang lain. Sebab sama dengan mencakar wajah sendiri, mencoreng-moreng muka sendiri. Istilah orang Betawi, nggak tahu malu lu. Gitu. Ustadz kalau ngomong emang meresap dalam hati kan ya. Padahal dendam orang-orang. Jangan-jangan menghina nih Ustadz ini. Dua, hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Hubsy bin Junadah As-Saluli, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu haji wada sambil berdiri di Arafah. Lihat baik-baik ya. Ketika itu datang seorang Arab pedalaman sambil memegang ujung selendang beliau. Dia meminta sesuatu dari beliau. Beliau pun memberinya sesuatu. Lantas dia pergi. Jadi Rasulullah waktu mau khutbah di Arafah haji wada, ada orang Badui itu megang selendangnya, minta dikasih sama beliau, langsung pergi. Lalu sejak saat itu beliau melarang orang untuk meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kaya tidak berhak menerima zakat. Demikian pula orang yang sehat, anggota badan sempurna, kecuali orang yang sangat fakir dan banyak punya utang. Jadi orang tadi itu dilihat sama Rasulullah sehat, menarik selendang meminta gitu, sehat. Ya. Dan barang siapa yang meminta-minta untuk memperbanyak hartanya, dia akan datang pada hari kiamat dengan tanda tercela di wajahnya, serta dia akan memakan batu dari api neraka. Oleh karena itu terserah kalian, barang siapa yang ingin sedikit meminta atau banyak meminta, silakan saja lakukan. Kesal Rasulullah jengkel nih. Jadi Rasul aja Nabi itu jengkel diminta loh. Karena melihat postur yang diminta itu tidak layak meminta-minta. Ya Bapak seger, tapi ketika Bapak meminta-minta lalu bermain sandiwara, ya kayak di gaplek tuh dulu pernah ada tuh satu orang yang nggak ngomong tapi cuma kan orang mesti tanya dulu, maksud lo apa? Lo lapar apa sarap? Apa lo sakit gigi? Terus gitu. Jadi mesti jelas. Rasul juga begitu. Oh ini orang sehat, maka beliau berkata tidak boleh meminta-minta. Kalau Anda dalam keadaan sehat dan orang yang tidak berhak menerima zakat, kecuali sangat fakir. Tadi sangat butuh sebetulnya. Sangat fakir itu yang tadi itu yang di hadis pertama tuh, amat perlu. Sangat fakir atau banyak punya utang. Nah, utangnya ini tadi terangin lagi nih. Ya, utang yang tadi yang saya terangin tadi. Hadis nomor 14. Hadis nomor 14. Dari Qabisah bin Mukharik al-Hilali, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Wah, ditegasin lagi. Kecuali untuk 3 golongan. 1, orang yang menanggung hutang untuk mendamaikan 2 orang yang saling bersengketa atau seumpamanya. Maka orang itu boleh meminta-minta sampai hutangnya lunas. Jika hutangnya telah lunas, maka dia tidak boleh lagi meminta-minta. Tadi yang saya terangin, bangun berantem, urusan duit, saya backup. Lah, backupan saya ini kan saya juga nggak sanggup bayar. Saya minta sama Pak Tom, tolong backup dong. Saya kemarin utang buat Bang Aman. Akhirnya terjadilah syarikat atau kerjasama membayar hutang. Boleh diminta-minta, saya minta-minta boleh gitu. Jangan Pak Tom bilang nggak ada duit loh, minta-minta mulu. Jangan, terangin dulu masalahnya, ya. Gitu. Kalau bangkir begitu kan. Nggak prospek. Oke, yang kedua, orang yang terkena bencana sehingga harta bendanya musnah, orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. Bapak tahu Abdurrahman bin Auf nggak? Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya raya, lebih kaya dari Utsman. Utsman tuh udah kaya Pak. Utsman sampai sekarang masih punya bank Utsman bin Affan di Madinah. Itu hasil dari dia dulu beli sumur. Ntar saya ceritanya belakangan deh. Abdurrahman bin Auf itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah itu dia konglomerat Pak, nggak bawa apa-apa. Orang Ansar tanya sama Abdurrahman bin Auf, kamu mau gimana? Kamu tinggal sama saya aja, nggak usah kasih saya apa-apa. Tunjukin saya di mana pasar. 1 bulan kemudian dia udah lapor sama Rasulullah, saya udah punya rumah tuh.
Karena dia berbisnis nggak pernah mau punya hutang, nggak pernah mau bayar barangnya dikredit, harus cash semuanya. Dia puter, unta tuh dia puter. 1 bulan hasilnya 600 unta yang dia jual di Madinah itu. Nah, kalau dagang kayak begitu, akuarium lo kalau bisa 6.000 akuarium kejual gitu kan, Ustadz dapat komisi ya. Ustadznya madatan juga rupanya sama duit, ya. Ya, yang ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan disaksikan atau diketahui oleh 3 orang yang dipercaya bahwa dia memang miskin. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia peroleh sumber kehidupan yang layak. Selain 3 golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu. Jelas? Tegas ini agama. Ngantuk-ngantuk deh lo. Itu bab ketiga. Bab keempat. Sekarang batasan kebolehan minta. Jadi Bapak udah tadi kan jelas golongan yang boleh minta. Sekarang batasan pada diri orang yang boleh meminta itu apa? 1, orang yang dilarang minta adalah orang yang masih punya minimal 50 dirham atau yang setara dengannya. Dek, tolong lihat di Google sebentar dong, 1 dirham itu berapa gram perak? Dan 1 perak itu berapa rupiah sekarang? 1 dirham itu berapa gram perak? 1 gram perak itu berapa sekarang? Di Google, lihat dulu di Google sebentar. 1 dirham itu berapa gram perak? Kalau 1 dinar kan 4,3 gram emas. Hah? 1 dirham itu kan dirham tuh kayak mata uang ini. Nah, itu 1 dirham itu berapa gram perak? Dan 1 gram itu sekarang berapa rupiah? Bapak udah ketemu? 1 gram. 1 dirham. Oh. Ya udah 1 dirhamnya. Udah oke deh. 4.000 deh ya. 4.000 dikali 50 berapa? 200.000 ya. Oke, ini aja nih ya. Angka ini aja dah. Orang kalau masih punya 200.000 rupiah, 200.000 atau yang setara dengan 200.000, maksudnya setara, barang bisa dijual, bisa 200.000, gua nggak boleh minta. 1, nggak boleh minta kalau masih punya ini. Kedua, kalau dia masih punya sesuatu yang nilainya bisa buat beli makan siang dan makan malam. Sekarang Bapak makan di warteg aja. Buat Bapak berlima sama anak 3. Satunya kira-kira 10.000 cukup ya? Sama tempe sama telur ya? 50. Punya 50.000 untuk makan siang, 50.000 untuk makan malam. Punya 100. Punya 100. Nggak boleh minta. Atau punya yang senilai dengan 100 ini. Ada sepatu Beli tuh, jual kan cepet sisa. Nggak boleh minta. Masih punya barang sih. Jadi bukannya liquid kan ya? Meliquid maksudnya? Bukan banknote 200.000 itu. Bukan hanya uang. Bisa aja kalau bisa dijual susah kan? Nah, iya, pokoknya dia punya itu. Nah, kalau jualnya susah, masuk ke dalam sesuatu yang darurat. Berarti dia udah nggak punya jalan. Gitu ya. Nyari-nyari celah nih. Susah jualnya tak, punya dong. Ini bangkir gagal. Syukur punya tanah banyak. Oh, tanah banyak. Banten ya tadi. Oke, hadis nomor 9. Iya dong. Hadis nomor 9. Man sa'ala, barang siapa meminta-minta, walahu mayughnihi, sementara dia memiliki sesuatu yang cukup, ja'at yaumal qiyamati khumusun au khudusun au kuduhun fi wajhi. Ini saya gabung aja, jadi barang siapa yang meminta-minta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya pada hari kiamat, akan banyak luka pada wajahnya. Ditanyakan pada beliau, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal ghina,
Apa ini maksud dengan sesuatu yang mencukupi itu? Beliau berkata, khamsuna dirhaman au nih ya, au qiyamatuha min zahab. 50 dirham atau senilai dengannya dari emas. Kalau ini liquid kali. Kalau ini liquid. Oke. Yang setara nilainya dengan emas 200.000. 200.000 itu emas berapa gram deh? Iya 0, sekian kan. Masih ada emas ya, apa cuil-cuilan habis nyolong kali emas. Dulu zaman SD nyolong emas dulu. Cuil-cuilan bisa dijual. Beli bakpao, beli somai udah kenyang udah, nggak usah minta-minta. Ini urusan perut, Pak. Kan tadi nomor 9 ya tadi. Iya. Nah ya, yang kedua hadis nomor 11. Langsung buka. Nomor 11 nih, ya. Man sa'ala, barang siapa yang meminta-minta, wa indahu ma yughnihi, sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, ya, fa inna ma yastaghfiru min jamri jahannam, sama dengan dia memperbanyak bara api neraka jahanam. Ditanyakan pada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma yughnihi, apa yang dimaksud sesuatu yang mencukupi itu? Beliau berkata, qadru itu sekadar, senilai. Qadru ma yughaddihi wa yu'ashihi, seukuran sesuatu yang karenanya dia dapat memiliki makan siang dan makan malam hari itu, maka dia bukan miskin. Gak boleh minta-minta. Kalau dia minta-minta juga, sama dengan dia daftar jadi penduduk neraka. Keras ini agama. Keras, bos. Hah? Oh, kalau Pak Sugeng ini dalam Islam kaya dia. Persediaan ayamnya banyak. Iya kan? Walaupun itu tuh dijual gitu. Tapi kalau dia ternyata di rumah udah nggak ada lagi nasi atau segala macam, panggil ayamnya. Ayamnya ada yang namanya Wahyu. Wahyu sini Wahyu. Ya, karena dia dendam sama saya, digorok saya. Gitu. Orang katanya daripada meminta mendingan kumpulin kayu bakar. Nah, itu nanti ada. Itu nanti nata. Buru-buru dia. Nah, sekarang bab terakhir adalah nasihat Rasulullah. Nasihat Rasulullah. Kita mesti camkan nasihat Rasulullah ini agar kita terhindar dari meminta-minta, terhindar pula dari hasil haram dari meminta-minta. Ya, ada beberapa keadaan yang Rasulullah anjurkan pada kita. Pertama, rajin, pelihara diri, merasa cukup, sabar, zuhud, perkasa, dan jaminan surga. Kita lihat satu-satu ya. Ini nasihat Rasulullah nih. Nah, ini dia yang tadi Pak Sugeng sampaikan. Hadis nomor 5. Nomor pertama, rajin. Hadis nomor 5 ya. Dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari sikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya di hadis lain di pasar ya. Lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, meskipun manusia yang diminta memberinya atau menolaknya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, instead of you asking something, lebih baik cari kesibukan yang menghasilkan. Nah, itu loh. Inilah maksudnya, ini semangat kerja, etos kerja. Terserah. Lebih baik dia kumpulin botol-botol kosong, dia jual. Ustadz, botol kosong satunya 700 perak. Ustadz, saya mesti kumpulin berapa katanya. Terserah lu. Lu butuhnya berapa? Jadi nanya sama gue kan gitu. Ya. Satu, rajin. Yang kedua, pelihara diri, merasa cukup dan sabar. Hadis nomor 8. Lihat baik-baik, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, beberapa orang dari kalangan kaum Ansar sering meminta-minta sedekah kepada Rasulullah SAW, dan mereka selalu diberi, sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW kehabisan apa yang mereka minta. Maka beliau pun bersabda, selama sesuatu yang baik masih ada padaku,
sekali-kali tidaklah akan kusembunyikan terhadapmu. Tapi, ya, siapa yang bersikap memelihara diri dari meminta-minta, maka Allah akan memeliharanya pula. Jadi Bapak tahan diri, jangan minta, Allah akan memelihara Bapak dari kemiskinan. 2, dan siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada, qanaah ya, Allah akan mencukupinya pula. 3, dan siapa yang sabar, Allah akan menambah kesabarannya. Tidak ada satu pemberian yang diberikan pada seseorang yang lebih baik dan yang lebih melapangkan dada daripada kesabaran. Jadi selain rajin, kita diminta oleh Rasulullah pelihara diri, pelihara kehormatan. 3, qanaah, merasa cukup. 4, sabar. Ya, nasihat berharga nih. Nomor 5, zuhud. Hadis nomor 13. Zuhud. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang mendatangi Rasulullah SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Amalan yang kalau kita kerjakan, Allah dan manusia akan cinta pada kita. Beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka dicintai manusia. Gini loh, kalau zuhud terhadap dunia, maksudnya hindari kita pengen sesuatu yang kita nggak potensi untuk dapat itu. Maksudnya hindari kita melihat contoh orang lain punya apa, kita pengen itu. Jangan, hindari aja dunia itu dengan itu. Ya, bukan berarti zuhud tuh ke hutan, uruslah, enggak. Makan itu tetap makan gitu, tapi nggak usah banyak pengenan. Itu hindari dunia, maka Allah akan cinta. Kalau kita banyak pengenan, sama dengan kita nggak terima pemberian Allah yang sekarang. Saya kasih contoh. Bapak punya kos-kosan, ya, anak-anak kosnya itu rupanya baik-baik, sehingga Bapak bilang, mulai bulan ini saya gratisin kamu. Kamu kos di sini, nemenin saya aja. Saya kan sendirian di rumah nih, ya. Kamu nggak usah bayar bulanannya, asal dirapiin segala macam, ya gitu ya. Udah dong, berarti Bapak sangat pemurah, kasih gratis anak kos, AC-nya, serikaannya, pakaian, makannya segala macam digratisin semua. Anak kos tiap hari bilang gini sama Bapak, makanannya nggak enak, saya pengen makanan yang ono dong, AC-nya kurang dingin gitu. Gimana perasaan Bapak? Hah? Ini analogi kalau Allah kita gituin. Dunia ini kita udah dapet yang kita jatah kita, lalu kita bilang, pengen dong kayak itu, pengen ini, pengen ini. Rewet loh itu. Paham? Paham? Cakep video jelek. Hah? Cakep juga anak kosnya juga gitu. Nah, Bapak jadi jelek di hadapan Allah. Itu zuhud terhadap dunia mesti begitu. Supaya kita menjaga Allah itu udah ngasih sesuatu gratis banyak pada kita. Ya udah gini aja, jatah kita ya ini. Jangan protes. Kalau zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, jangan ikut campur dengan urusan orang milikin apa juga. Dan jangan pengen, jangan tamak. Baru juga 3 tahun kerja, udah bawa macem-macem tuh Honda baru, HR-V gitu. Padahal mahal harganya. Gue udah lama tuh pengen Honda. Nah gitu, waduh. Nggak zuhud kepada apa yang dimiliki manusia, maka dia akan dibenci sama manusia. Paham ya? Ya, mobil saya kan Honda, lebih murah dari Camry gitu. Kalau ngomongin harta ya kan. Zuhud kenanya di sini tapi. Iya dong. Karena di sini adab lah kurang lebih nih ya. Iya kan, nggak pengen kita nggak pengen lebih dari apa yang diberikan oleh Allah, nggak pengen pula harta manusia gitu loh. Jadi nggak potensi minta-minta kita. Dan kurang ajar kan. Panas dia sama drama ini, panas nih. Nah, kita orang Muslim, kalau kita nggak pernah campurin harta orang lain, apalagi pengen, maka disebut dalam Islam kita tuh perkasa. Kita perkasa, Pak. Kalau kita iseng-iseng
ikut campur urusan harta orang lain, lalu pengen lagi. Maksudnya ngarep-ngarep dikasih, namanya tomak. Berharap tuh tomak. Bahasa Indonesia tamak gitu. Dia kan udah dia baik orangnya, tenang aja dan tadi dikasih. Ntar lebaran pasti dikasih sama dia. Tamak. Maka nggak perkasa. Wa izuhu istighna'uhu anin nas. Hadis nomor 16. Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang padaku lalu berkata, Ismasita ya Muhammad, Ismasita fa innaka mayitun wa ahbib man sita fa innaka mufariku wa mal masita fa innaka majziyun bih. Lalu Jibril melanjutkan lagi, wahai Muhammad. Nah, ini lanjutannya nih. Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul bil lailihi. Ya, kemuliaan seorang mukmin adalah tahajudnya, witirnya di tengah malam, doanya di tengah malam, zikirnya. Lalu wa izzuhu, dan keperkasaannya adalah istighna'uhu anin nas, ketidakbutuhannya dia terhadap manusia lain. Aku udah Allah kasih tenaga, kuat, sehat, sempurna, ya aku cari sendirilah harta. Dan gantungin diri bos, ya kan? Deh, jelas ya. Jadi sifat itu tanamkan dalam diri pak. Jangan ngarep-ngarep dikasih orang, jangan. Ya. Saya nggak ngarep-ngarep aja dikasih apa Ihsan, saya tolak. Ustaz saya kirim tentang akuarium, nggak ada yang suka di rumah. Nah, bener nggak tan beneran? Gitu, bukan ini nggak ada rekayasa sekarangnya. Saking dia demennya sama saya, jangan dia homo. Gitu. Ya. Oke, terakhir sekali, siapa yang nggak minta-minta, potensi daftar jadi ahli surga. Hadis terakhir, hadis nomor 17. Dari Sauban, mantan budak Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mau menjamin untukku agar tidak meminta-minta sesuatu pun pada orang lain, dan aku akan menjaminnya masuk surga? Sauban berkata, aku. Dan sejak saat itu Sauban tidak pernah meminta sesuatu pun pada orang lain. Intinya, jaminkan diri Bapak pada Allah, ya Allah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta, mau pertolongan. Maka Bapak akan dijemput oleh Allah. Yang kamu minta dulu nggak saya kabulkan, ini sekarang ada nih di surga. Gitu maksudnya. Demikian. Disimpulkan sedikit bahwa tadi peminta-minta dalam Islam di bab 1 sebutannya adalah sa'ilin dan al-qani dan al-muqtar dengan segala penjelasannya. 2, hukum peminta-minta adalah haram, mendaftarkan neraka dan tidak barokah. Ketiga, minta-minta yang dibolehkan adalah rakyat minta pada penguasa dan orang yang sangat perlu, sangat fakir, lalu orang yang berhutang, orang yang kena bencana, dan orang yang miskin dengan saksi, dengan surat keterangan. Bab nomor 4 adalah batasan kebolehan minta, yaitu 50 dirham, orang punya 200.000 atau yang senilai dengannya, atau orang yang punya 100.000 untuk bisa beli makan siang dengan keluarganya dan makan malam hari itu. Nggak boleh minta-minta. Terakhir, nasihat Rasul adalah kita mesti rajin, melihara diri, merasa cukup, sabar, zuhud, perkasa, dan dijamin surga jika tidak minta-minta. Demikian, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekhilafan kata saya. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.